Desember tahun 2023 ini boleh jadi sebagai tahun penting buat Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang mulai tahun ini berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah membunyikan lonceng kematian bagi bank yang terlarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian ini. Apalagi sepanjang tahun 2023 ini saja, sudah 4 BPR yang izinnya dicabut dengan berbagai macam alasan pelanggaran. Kedepan, OJK memperkirakan jumlah BPR yang beroperasi di Indonesia akan berkurang ratusan unit. Hingga September 2023, OJK mencatat jumlah BPR di Indonesia ada 1.411 dengan 6.054 kantor, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor pelayanan kas. Tentu tidak semua sehat, karena alasan perampingan jumlah BPR adalah agar bank yang biasa beroperasi di daerah ini sehat walafiat, terutama dari sisi permodalan. Kalau akhirnya banyak BPR yang ditutup, apakah berpengaruh pada perbankan secara keseluruhan? Tentu tidak. Asetnya saja dari 1.000 lebih BPR itu ada di bawah 2% terhadap total aset perbankan di Indonesia. Jumlah BPR terbanyak saat ini terkonsentrasi di 4 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Di 4 wilayah ini, jumlah BPR ada 845 atau sekitar 61% dari total jumlah BPR di Indonesia. Bagaimana kinerja BPR selama ini? Kalau dilihat dari jumlah aset per September 2023, totalnya untuk seluruh BPR yang 1.400-an itu ada sekitar 190 triliun. Kalau di rata-rata aset setiap BPR ya sekitar 135 miliar rupiah. Sementara aset keseluruhan perbankan ada 11.235 triliun dengan jumlah bank sekitar 100 atau sekitar 1.100 triliun setiap bank. Dengan kecilnya aset BPR, daya tahannya terhadap guncangan tentu bisa lemah. Apalagi sampai September 2023, total kredit yang disalurkan oleh BPR mencapai 138 triliun atau 73% dari total aset. Bayangin aja, kalau BPR harus menghadapi kredit bermasalah. Pada September tahun 2023, kredit bermasalah atau non-performing loan BPR sekitar 10% atau 13,8 triliun rupiah. Kalau kredit bermasalah ini berkembang menjadi kredit macet, BPR yang setengah-setengah bisa-bisa limbung dan kolab. Sebagai gambaran, pada periode yang sama, rata-rata kredit bermasalah bank umum hanya 2,4%, sangat kecil, jauh dibandingkan kondisi yang dialami BPR. Dengan begitu, secara umum, kemampuan BPR mendorong perekonomian daerah juga cenderung lemah, terutama karena asetnya yang nggak besar, apalagi ditambah kredit bermasalahnya yang sangat tinggi. Persoalan lain yang terjadi pada BPR seperti dicatat oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah kesalahan tata kelola. Misalnya fraud atau kecurangan dengan manipulasi data, kemudian digerogoti oleh pengurus, sampai oleh pemegang saham. Jadi kayak bancakan. Persoalan-persoalan ini terlambat diketahui. Begitu terbongkar atau diketahui, semisal penyakit kanker sudah stadium akhir. Kasus terakhir yang ditangani oleh LPS adalah BPR Karya Remaja Indramayu atau KRI yang terletak di Kabupaten Indramayu. Gara-gara kasus fraud atau kecurangan, OJK mencabut izin BPR tersebut. Karena tutup, LPR harus membayar dana nasabah karena memang dana nasabah di bank dijamin oleh LPS. Untuk kasus BPR KRI ini nilainya sekitar 127,5 miliar rupiah. Mengapa semua itu bisa terjadi? Kalau bank umum yang besar-besar itu, laporan keuangannya juga diaudit oleh kantor akuntan publik atau lembaga audit independen. Nah, BPR nggak pakai. Akhirnya, laporan keuangannya bisa digoyang-goyang mungkin. OJK sebagai otoritas lembaga keuangan di Indonesia
mau coba benahi. Caranya dengan konsolidasi. Dengan modal inti sekitar 6 miliar per BPR. Kebijakan ini akan berlaku mulai awal tahun 2024. Di luar rencana konsolidasi ini, pertanyaannya, gimana ya kontrol OJK sebagai pengawas selama ini? Mestinya ini juga patut dievaluasi. Dan satu-satunya lembaga paling berwenang yang mengawasi BPR itu OJK. Tapi penyakitnya diketahui kalau sudah stadium akhir. Fungsi pembinaannya seperti hilang. Atau mungkin ngurusin BPR bagi OJK kurang seksi kali. Yang jelas, tahu-tahu lonceng kematian BPR yang setengah-setengah sudah berdentang. Ribuan tenaga kerja yang mencari nafkah di BPR terancam. Eling lan waspada.